warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pernah gak sih Anda bercerita kepada teman kalian, tapi pulang dengan perasaan disalahkan? Ataupun sebaliknya, Anda dibiarkan terus mengeluh tanpa benar-benar diajak melihat apa yang sebenarnya bisa Anda perbaiki dari diri sendiri. Disinilah peran penting seorang konselor. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan dan juga mempraktikkan dua keterampilan penting konseling, yaitu personalizing dan inisiatif. Di video kali ini kita akan memaparkannya lewat video yang santai, harmonis, dan juga bersahabat, namun tetap profesional. Yuk kita simak dari yang pertama. Nah, teman-teman, konsep yang pertama adalah konsep personalizing atau personalisasi. Nah, yang dimana inti dari teknik ini adalah untuk membantu konseling atau teman kita untuk menyadari bahwa kunci permasalahan berada pada diri mereka sendiri, bukan hanya menyalahkan keadaan dari luar. Sekali, tapi tantangannya bagaimana cara membuat mereka sadar tanpa merasa dipojokkan. Makanya bahasa yang digunakan harus sangat empati dan suasananya harus harmonis. Biar tidak penasaran, mari kita lihat prakteknya di ruang konseling. Diminum dulu Sani, biar agak rileks. Di luar cuacanya agak panas ya. Nah, sekarang coba deh cerita pelan-pelan apa sih yang mengganjal di pikiran kamu? Iya nih Kak, jujur di semester ini saya tuh lagi ngerasa frustasi banget karena nilai IPK saya tuh turun drastis. Saya ngerasa bahwa itu tuh gara-gara dosen karena ngasih tugasnya banyak banget. Ditambah lagi anak-anak kosan tuh kalau malam tuh berisik banget, malah membuat saya agak fokus buat belajar. Kamu merasa kewalahan ya dengan tumpukan tugas itu? Ditambah lagi kondisi kosan kamu saat ini kurang mendukung untuk dijadikan tempat istirahat atau belajar. Iya benar banget Kak, rasanya tuh gak adil banget buat saya. Saya ngerasain kok gimana capeknya kamu pada situasi saat ini. Tapi coba deh kita lihat di sudut pandang lain. Kamu merasa kecewa pada situasi ini, tapi di sisi lain kamu merasa IPK kamu menginginkan IPK yang sangat bagus. Tapi di sisi lain kamu merasa belum bisa tegas untuk mengatur waktu dan membatasi diri dari gangguan di kosan. Menurut kamu gimana? Kalau dipikir-pikir ya juga sih Kak, saya emang gak bisa negur teman-teman kosan, malah ujung-ujungnya saya malah ikut nongkrong dan minta tugas. Nah, di situ poinnya. Situasi ini sangat menantang, tapi sebenarnya kendali utamanya ada di tangan kamu sendiri kan? Melalui pendekatan yang santai tadi, konseli tidak merasa disalahkan. Teknik personalizing ini justru memicu kesadaran internal konseli secara sukarela. Sebagai konseli, saya merasa sangat nyaman karena konselor tadi bicaranya adem banget. Jadi saya malah dapat momen, oh iya ya, tanpa merasa nyakiti. Maka selanjutnya, sebuah konselor akan tanggung jawab dirinya adalah inisiatif atau inisiasi tindak. Di tahap ini, konselor berperan sebagai partner diskusi yang menyenangkan untuk membantu konseling menyusun rencana yang seru dan nyata agar masalahnya selesai. Yuk kita lihat obrolan hangat mereka. Iya kakak, saya sudah sadar. Ternyata saya gak bisa terus-menerus nyalahin keadaan. Saya mau berubah, tapi jujur nih ya, saya bingung harus memulainya dari mana. Tenang, itu hal yang wajar banget kok. Keinginan kamu untuk berubah itu udah satu langkah awal yang keren banget. Sekarang kita rincikan bareng-bareng yuk. Kira-kira hal apa yang paling simpel dan yang paling seru yang bisa kamu lakuin mulai dari besok pagi buat mengubah jadwal belajar kamu? Apa saya bikin jadwal harian aja di HP? Tapi kalau di HP tuh suka keabaikan. Gimana kalau
kita bikin yang lebih spesifik dan menantang. Kamu luangin waktu 2 jam aja buat kamu fokus nyicil tugas. Tapi HP-nya benar-benar di silent dan disimpan di luar kamar. Kira-kira waktu yang pas buat kamu jam berapa? Sanggup sih kak, kalau cuma 2 jam. Paling dari jam 7 sampai jam 9 malam pas teman-teman kosan lagi keluar cari makan. Nah, itu ide yang bagus banget. Berarti dari jam 7 sampai jam 9 malam adalah waktu yang paling penting buat kamu ya. Terus, biar kamu makin semangat buat konsisten, gimana cara kamu ngingetin diri sendiri? Saya mau buat jadwal checklist warna-warni aja di meja belajar saya kak. Kalau saya berhasil buat 2 jam, saya mau kasih hadiah kecil buat diri saya, kayak beli es krim atau beli makanan yang saya suka. Mantap! Itu rencana yang sangat seru. Saya dukung penuh komitmen kamu ya. Nah, nanti minggu depan kita ngobrol lagi. Saya mau dengar cerita sukses kamu ngeksekusi rencana ini. Melalui simulasi tadi, kita harus tahu bahwa teknik personalizing tidak harus terasa kaku atau menyudutkan konseling. Inilah indahnya dunia bimbingan dan konseling. Hubungan yang harmonis adalah kunci utama. Konselor bukan hakim, melainkan seorang sahabat perjalanan yang membantu kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga pemaparan dan simulasi video dari kelompok ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi calon konselor yang hangat dan solutif.